Kali ini saya akan mengungkap sesuatu terkait faktor utama para mahasiswa itu kesusahan mengerjakan skripsi atau bahkan sampai ada yang terkendala kuliahnya belum selesai karena skripsi. Jadi seperti teman-teman ketahui yang sering melihat video saya melayani privat bimbingan skripsi. Nah, itu sebenarnya sudah berjalan dari 2020 ya. Dari 2020, tapi awalnya kan melalui platform merah tuh. Nah, untuk di ini saya mulai di bulan Februari 2023 sampai sekarang. Dari bulan Februari 2023 sampai hari ini bulan bulan apa nih? Bulan November, tanggal 5 November. Itu kurang lebih sudah 1.000 mahasiswa, kurang lebih ya. Maksudnya yang kurang lebih itu ada yang tercatat, ada yang saya lupa catat gitu. Banyak juga yang lupa dicatat gitu ya. Kurang lebih 1.000 mahasiswa dari kurang lebih 150 universitas baik itu negeri swasta di Indonesia. Dari yang selesainya tepat waktu, ya kirim WA ke saya, bilang terima kasih, ucapkan terima kasih, saya doakan sukses. Sampai juga ada yang sampai sekarang nih belum selesai penelitiannya, baik skripsi maupun tesisnya. Dari semua itu kita ambil saja rata-rata 1.000 yang dari Februari. Saya nggak ngitung yang dari sebelum saya buat. Jadi dari 1.000 orang itu mayoritas masalah utama dari mereka seperti yang mereka akui sendiri. Masalah utama itu adalah mereka tidak mengerti terkait kaidah ilmiah dalam skripsi itu atau dalam sebuah karya ilmiah, ya. Nah, saya menduga itu kenapa mereka tidak mengerti. Jadi mereka ini saat ada mata pelajaran metode penelitian itu mereka kaget dengan ternyata tulisan itu harus menggunakan kaidah ilmiah yang banyak aturannya, banyak etika penelitiannya. Kalau di semester bawah kan ada memang tugas disuruh buat makalah dan lain-lain. Tapi saya rasa ini menurut pengamatan saya saat mengerjakan tugas makalah dari dosen, itu dosennya tidak menjejalkan atau tidak memberikan pengetahuan atau tidak menekankan pentingnya kaidah ilmiah dalam suatu tulisan. Sehingga saat mata kuliah metode penelitian, disitulah baru mereka kaget. Otaknya shock, otaknya masih shock, tiba-tiba sudah skripsian, tiba-tiba sudah jadwal wisuda. Otaknya belum selesai itu menerima shock itu, tiba-tiba udah jadwal wisuda ya. Jadi itu masalah utama yang pertama. Jadi mahasiswa banyak yang tidak mengerti bagaimana menulis kaidah ilmiah. Lalu dari situ akibatnya apa? Akibatnya adalah mentalnya down, malas, akhirnya tertunda. Lalu masalah utama yang kedua yaitu masalah di dosen pembimbing. Menurut pengakuan teman-teman mahasiswa ini, jadi masalah itu adalah dosen pembimbing. Jadi kita bagi ya, ada beberapa masalah di dosen pembimbing ini. Yang pertama, masalah di dosen pembimbing itu tidak berlaku sebagai pembimbing. Artinya dosen pembimbing ya hanya menerima iya, tapi tidak dibimbing. Jadi mahasiswa tetap bingung mau bagaimana dosen pembimbing nggak berlaku sebagai dosen pembimbing, mahasiswa tetap bingung aja. Lalu masalahnya di dosen pembimbing adalah dosen pembimbing yang sok sibuk. Kenapa saya bilang sok sibuk? Karena ini bukan kita menjelekkan ya, tapi saya bilang sok sibuk itu karena gini. Tugas sebagai dosen pembimbing itu kan ada SK-nya, ada surat keputusannya, itu sudah tanggung jawab. Jadi udah kewajiban. Jadi harus mau bagaimanapun Anda mau buat beliau mau melakukan bisnis di luar kampus, mau aktivitas apapun, ya tetap tanggung jawabnya sebagai dosen ada membimbing mahasiswa. Lalu masalah lain terkait dosen pembimbing ini adalah, ini saya mohon maaf ya, bukan ini ya, tapi masalahnya adalah di dosen pembimbing wanita yang sudah berumur atau kita katakan seniornya, mohon maaf lagi nih karena ini berdasarkan pengakuan. Jadi kebanyakan teman-teman mahasiswa itu mengakui yang memiliki dosen pembimbing wanita yang apalagi yang sudah senior itu susah diikuti maunya kadang-kadang. Menurut pengakuan mereka begitu. Sudah begini dirubah begini, sudah begini dirubah begini. Kadang-kadang dipaksakan kehendaknya gitu. Saya nggak tahu kenapa ibu-ibu dosen yang udah senior ini masalahnya di situ ya. Saya nggak tahu, padahal banyak juga ibu-ibu dosen yang asik tuh. Misalnya seperti Ibu Ira Mira yang menjadi panutan saya, yang menjadi inspirasi saya untuk membuat konten seperti ini. Tapi teman-teman yang lain mengakui, saya nggak ngerti kenapa ya. Nah, memang ada beberapa kasus saya temukan seperti itu. Mau dosennya itu tidak sesuai dengan prinsip penelitiannya gitu ya, tapi ya udahlah. Dan masih ada masalah-masalah yang lain, kendala-kendala yang lain terkait para pejuang skripsi, kalian mahasiswa mengerjakan skripsi, tapi saya menyoroti dua
masalah utama itu. Jadi intinya adalah dari dua masalah utama itu, ya kalian harus belajar. Karena di dalam itu ya hanya kan video singkat ya, nggak sampai 10 menit, nggak sampai 1 jam. Jadi kalian nggak bisa belajar langsung dari situ. Kalian tetap harus baca, belajar dasarnya, baca bagaimana dasar ilmunya, gitu ya. Di sosial media itu hanya sebagai tambahan aja. Lalu masalah yang kedua terkait masalah yang di dosen pembimbing, saya no komen ya. Urusan kalian, pasal 2 balik ke pasal 1, saya nggak urus. Saya nggak mau ikut campur dengan urusan dosen pembimbing kalian ya. Jadi semoga sukses.